Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu pada pembuatan aspirin, di mana kami beranggotakan yaitu Marwina Aprianti dengan NIM 017, Gadis Septio Wulandari dengan NIM 026, dengan saya sendiri Enseria Afrianti Togatorok dengan NIM 071, dan Lela Sastri Boru Sormin dengan NIM 086. Baiklah, di sini yang pertama kali akan menjelaskan yaitu kepada Wina, saya persilahkan. Baik, terima kasih LC. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, tujuan dari video tersebut yaitu untuk mengetahui cara pembuatan aspirin. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui, untuk dapat mempelajari reaksi asetilasi. Yang ketiga yaitu untuk dapat melakukan pemurnian senyawa hasil sintesis. Baik, langsung saja untuk landasan teorinya. Yang pertama ini menurut Pitrila pada tahun 2014, aspirin merupakan senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul C9H8O4, yang mana senyawa ini pertama kali diperkenalkan sebagai obat pada tahun 1899. Nah, sehingga jika terlihat dari fisiknya, senyawa ini adalah senyawa yang tidak larut dalam air, tidak berbau, serta berwujud kristal padat pada suhu kamar. Aspirin dalam bidang farmasi dan kesehatan dikenal sebagai obat antipiretik, algesik atau obat penenang. Kemudian dalam bidang kesehatan, aspirin sering digunakan untuk mengurangi demam, inflasi, pembengkakan, serta digunakan untuk mencegah penggumpalan darah. Kemudian yang kedua yaitu menurut Anur Yanti pada tahun 2013, asam asetil salisilat atau biasa yang kita kenal dengan nama aspirin merupakan senyawa kimia yang dimana senyawa ini dikenal memiliki khasiat sebagai analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi pada penggunaan dosis besar. Nah, sehingga penggunaan senyawa ini bisa dikatakan cukup besar. Hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi efek iritasi. Kemudian adapun khasiat lain yang dimiliki senyawa aspirin ini pada penggunaan dosis kecil adalah sebagai anti-platelet yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infark miokard pada orang dengan risiko tinggi stroke. Selanjutnya yang ketiga yaitu lanjut saya. Nah, yang ketiga yaitu menurut Rahmadanita pada tahun 2013, aspirin merupakan senyawa kimia yang bisa digunakan untuk obat dan telah digunakan di seluruh dunia, yaitu untuk terapi demam dan juga nyeri. Nah, selain obat lain yang memiliki efek samping jika penggunaannya berlebihan atau salah, hal ini juga sama dengan aspirin, yang mana aspirin ini mempunyai efek samping yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Baik, mungkin hanya sekian moderator untuk landasan teorinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Marwina. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses atau data pengamatan berdasarkan video yang telah kami ambil. Namun sebelum itu, kami akan menayangkan video yang telah kami analisis.
Baiklah, itulah video yang telah kami tayangkan berdasarkan hasil analisis kami. Dari sini, saudari Gadis akan menyampaikan hasil dan pengamatan yang telah kami peroleh dari video tersebut. Baiklah, pada prosedur yang pertama itu ditimbang 3 gram asam salisilat lalu dimasukkan ke gelas kimia. Fungsi alat dan bahannya, neraca berfungsi menimbang asam salisilat berfungsi sebagai bahan pembuatan aspirin, gelas kimia berfungsi sebagai wadah asam salisilat. Bertujuan agar didapatkannya asam salisilat seberat 3 gram. Dihasilkan diperoleh asam salisilat seberat 3 gram. Prosedur selanjutnya ditambahkannya asetat glasial sebanyak 9 mili. Asam asetat glasial berfungsi sebagai pereaksi. Tujuannya agar salisilat bereaksi dengan asetat glasial dan dimasukkannya agar mencegah adanya air. Hasilnya salisilat bereaksi dengan asetat glasial. Lalu ditambahkan 3-4 tetes H2SO4 pekat sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya sintesis. Nah, fungsi alat dan bahan, pipet tetes berfungsi sebagai alat untuk mengambil zat H2SO4 pekat yang berfungsi sebagai katalis. Tujuannya agar mempercepat terjadinya sintesis. Hasilnya H2SO4 pekat akan mempercepat terjadinya sintesis. Prosedur selanjutnya yaitu gelas kimia digoyang-goyangkan di atas water bath sambil diaduk agar kristal asam salisilat semakin cepat larut. Di sini gelas kimia berfungsi sebagai wadah zat, water bath sebagai pemanas, pengaduk berfungsi sebagai mengaduk larutan campuran. Tujuannya agar kristal asam salisilat semakin cepat larut. Hasilnya kristal asam salisilat sebagian larut. Lalu gelas kimia yang dibalut aluminium foil dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Alat dan bahannya aluminium foil berfungsi sebagai penutup gelas kimia, penangas air berfungsi sebagai memanaskan zat. Di sini bertujuan agar menghilangkan zat pengotor pada bahan dan mempercepat kelarutan dari asam salisilat. Hasilnya asam salisilat larut dan larutan campuran bening atau tidak berwarna. Prosedur selanjutnya yaitu setelah proses pemanasan selesai, larutan didinginkan di bak yang berisikan es batu sebentar. Tujuannya sini alatnya es batu berfungsi sebagai pendingin bahannya. Lalu bertujuan agar menghasilkan endapan, hasilnya terbentuk endapan. Prosedur ketujuh ditambahkan dengan 40 ml Aquades, lalu diaduk agar tercampur rata. Di sini Aquades berfungsi sebagai pelarut, pengaduk berfungsi sebagai mengaduk endapan. Di sini bertujuan agar endapan tercampur rata dengan endapan. Agar endapan tercampur rata dengan pelarut. Hasilnya yaitu larutan berwarna. Lalu yang ke-9 didinginkan dengan es batu selama 30 menit hingga terbentuk endapan kristal. Es batu sini berfungsi sebagai pendingin. Tujuannya agar proses kristalisasi berlangsung lebih cepat dan dihasilkan endapan putih kristal aspirin. Lalu prosedur ke-10 disaring menggunakan corong Buchner dan pompa vakum dengan metode dekantasi untuk diambil residunya. Di sini alat dan bahannya kertas saring berfungsi untuk menyaring endapan, corong Buchner berfungsi membantu proses penyaringan, pompa vakum berfungsi mempercepat proses penyaringan. Ini bertujuan agar didapatkan residunya dan dihasilkan hasil kristal putih. Di sini ada pun kelebihannya yaitu menggunakan pompa vakum di mana dapat mempercepat proses penyaringan sehingga tidak memakan waktu yang lama. Prosedur selanjutnya yaitu kristal hasil penyaringan dimasukkan dalam gelas beker lalu ditambahkan dengan etanol PA sebanyak 7 mili dan Aquades hangat sebanyak 40 mili. Di sini gelas beker berfungsi wadah kristal, etanol PA dan Aquades berfungsi sebagai pelarut. Di sini bertujuan agar kristal putih tercampur dan bereaksi dan pelarut. Hasilnya yaitu kristal putih tercampur dengan pelarut. Prosedur ke-12 dipanaskan di atas kompor listrik sambil diaduk sampai kristal larut sempurna dan larutan berubah menjadi bening. Di sini alat dan bahannya kompor listrik berfungsi sebagai pemanas, fungsi mengaduk kristal dengan pelarut. Adapun tujuannya yaitu agar kristal larut dengan sempurna, hasilnya larutan berubah menjadi bening. Kekurangannya yaitu
tidak menggunakan termometer saat dilakukan pemanasan sehingga tidak diketahuinya berapa derajat suhu saat pemanasan. Prosedur ke-13, dimasukkan dalam bak es dan didiamkan selama 1 jam sampai larutan terbentuk kristal seperti jarum. Di sini batu es berfungsi sebagai pendingin, lalu tujuannya agar larutan membeku dan terbentuk kristal seperti jarum, hasilnya terbentuk kristal seperti jarum. Prosedur ke-14, disaring menggunakan corong Buchner dan pompa dengan metode dekantasi. Di sini kertas saring berfungsi menyaring kristal, corong Buchner berfungsi membantu proses penyaringan, pompa vakum berfungsi mempercepat proses penyaringan. Tujuannya agar didapatkan residu dan hasilnya didapatkan kristal putih. Prosedur ke-15, dimasukkan dalam oven sampai kristal benar-benar kering. Di sini oven berfungsi sebagai pemanas. Di sini tujuannya agar menguapkan sisa pelarut aqueous dan alkohol dan didapatkan ke kristal murni. Prosedur selanjutnya ditimbang berat kristal yang didapatkan dan dihitung rendemannya. Nah, di sini alatnya ada pun neraca yang berfungsi menimbang kristal aspirin. Tujuannya agar diketahui berat. Hasilnya berat kristal yaitu berat kertas saring dan kristal dikurang berat kertas saring kosong. Didapatkanlah 2,7 gram. Perhitungan rendamannya yaitu berat percobaan dibagi berat teoritis dikali 100%, dan didapatkanlah hasilnya yaitu 69%. Lalu diidentifikasi aspirin tersebut. Nah, pada identifikasi pertama ini uji FeCl3, yaitu sampel kristal diteteskan menggunakan FeCl3. Di sini FeCl3 berfungsi sebagai pereaksi. Ini bertujuan agar mengetahui yang didapatkan aspirin atau masih ada asam salisilat yang tersisa untuk membentuk aspirin. Dan dihasilkanlah berubah warna menjadi ungu kehitaman. Lalu uji melting point titik leleh. Di sini prosedurnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipa kapiler, ketuk-ketuk hingga serbuk sampai ujung bawah kapiler, masukkan pipa kapiler ke dalam melting block yang telah diatur suhunya. Di sini pipa kapiler berfungsi sebagai tempat kristal, dan di sini adapun tujuannya agar dapat mengetahui titik leleh kristal yang dihasilkan. Hasilnya kristal meleleh pada suhu 158 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Pada uji petir, ini masukkan sampel yang telah dihaluskan pada lubang dengan bentuk merucut ke atas. Lalu turunkan tuas hingga ujung dasar. Di sini FTIR alpha 2 berfungsi sebagai alat mengidentifikasi dan mendeteksi kristal. Tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, menganalisis campuran dan sampel pada kristal aspirin. Hasilnya, kristal aspirin ini masih mengandung asam salisilat sebesar 51,6%. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada dari Gadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari video yang pernah kami amati. Nah, berdasarkan video tersebut, bahwasanya dalam pembuatan aspirin itu menggunakan tahapan-tahapan, di mana kita dapat melihat tahapannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tahap pembuatan aspirin. Yang pertama dilakukan adalah dengan menimbang 3 gram asam salisilat dan ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 9 mili. Di mana penambahan asam asetat glasial ini berfungsi sebagai penyumbang gugus metil untuk mencegah adanya air pada sampel tersebut. Dikarenakan jika terdapat air, maka kristal dan aspirin akan berurai menjadi asam salisilat dan asetat glasial kembali, atau dengan kata lain terjadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, yang kedua, ditambahkan 3-4 tetes H2SO4 pekat sebagai katalis yang mana akan mempercepat terjadinya jalan reaksi. Nah, yang ketiga, kemudian digoyang-goyangkan di atas water bath sambil diaduk agar kristal asam salisilat semakin cepat larut. Nah, yang keempat, setelah itu dipanaskan di atas penanas air selama 15 menit dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, dengan gelas beker tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil, di mana supaya dapat mempercepat proses pemanasan dan tidak ada lagi udara yang masuk, dan
suhu yang digunakan yaitu pada suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal pada pembentukan aspirin atau reaksi berlangsung cepat tetapi ikatan ester aspirin tidak lepas. Nah, jika pada suhu yang digunakan di atas 60 derajat Celcius, maka ester yang terbentuk dapat terurai sehingga aspirin tidak akan terbentuk. Dikarenakan titik lalainya aspirin itu di atas 70 derajat Celcius. Dan bila suhu yang digunakan di bawah 50 derajat Celcius, maka reaksi yang terjadi akan berlangsung lambat. Dan perlu kita ketahui bahwa fungsi dari pemanasan tersebut yaitu untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang ada pada bahan sehingga aspirin yang diperoleh nantinya memiliki tingkat kemurnian. Pemanasan juga bertujuan untuk mempercepat kelarutan dari asam salisilat sehingga dapat bercampur dengan asam larut, di mana hasil dari pemanasan itu berupa larutan yang bening dan tidak berwarna. Nah, yang kelima, setelah proses pemanasan selesai, maka diinginkan di bak yang berisikan es batu sebentar, yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan endapan. Dan setelah itu ditambahkan 40 ml Aquades untuk pembentuk kristal dan air sampai tercampur rata. Dan setelah itu barulah didinginkan dengan es batu selama 30 menit sampai terbentuk endapan kristal putih. Di mana pendinginan di bak es ini bertujuan agar proses kristalisasi berlangsung lebih cepat karena ketika suhu dingin maka molekul aspirin dalam campuran akan bergerak melambat pada akhirnya terkumpul membentuk endapan. Di mana hasil setelah proses pendinginan selama 30 menit menghasilkan endapan putih kristal aspirin. Nah, dan setelah itu disaring menggunakan corong metode dekantasi, di mana dekantasi ini bertujuan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan dan diambil residunya, di mana penggunaan pompa vakum ini bertujuan untuk mempercepat proses penyaringan. Hal ini karena penyaringannya dilakukan secara manual akan memakan waktu yang lama. Nah, di mana hasil yang kita peroleh dari sintesis aspirin ini yaitu kristal berwarna putih. Dan dalam pembuatan aspirin ini dalam reaksi kimia sebagai berikut, teman-teman dapat melihat di layar monitor terjadinya reaksi kimia ini. Nah, yang kedua itu adalah tahap kedua adalah tahap prekristalisasi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kristal aspirin yang benar-benar murni, di mana perlu kita ketahui bahwasanya proses rekristalisasi ini menggunakan dua pelarut yaitu berupa alkohol dan air, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kristal yang bagus dan hasil yang maksimum. Di mana perlu kita ketahui bahwa prinsip rekristalisasi ini adalah kemurnian padatan berdasarkan perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat yang akan dihasilkan pada percobaan pertama. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kristal hasil penyaringan itu dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan dengan etanol pH sebanyak 7 ml dan Aquades hangat sebanyak 40 ml. Kemudian dipanaskan di atas kompor listrik sambil diaduk sampai kristal larut sempurna dan berubah menjadi karena perlu kita ketahui bahwasanya pada proses penambahan alkohol berperan sebagai pelarut karena aspirin ini dapat larut dengan baik dalam alkohol, sedang Aquades hanya untuk mempercepat larutan endapan, selain itu mempercepat terjadinya energi aktivasi. Nah, yang ketiga itu setelah dimasukkan ke dalam bak es dan didiamkan selama 1 jam dan sampai larutan terbentuk kristal seperti jarum, di mana hasil pendinginan setelah itu 1 jam ada terbentuk kristal seperti jarum. Nah, yang keempat, kemudian disaring menggunakan corong Buchner dan pompa vakum dengan metode dekantasi. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam oven sampai kristal benar-benar kering. Di mana tujuannya dimasukkan ke dalam oven itu adalah untuk menguapkan sisa-sisa Aquades dan juga alkohol sehingga kristal yang didapat itu benar-benar murni. Di mana hasil rekristalisasi itu yaitu berupa kristal kering yang berbentuk seperti jarum dan kemudian ditimbang berat kristal yang didapat dan dihitung randomennya. Di mana kita peroleh bahwa berat randomen yang diperoleh itu adalah sekitar 69%. Nah, kemudian setelah itu dilakukan
identifikasi aspirin dengan menggunakan uji FeCl3, di mana tujuan dilakukan uji FeCl3 ini adalah untuk menguji apakah hasil yang didapatkan adalah aspirin atau masih ada asam salisilat yang tersisa yang belum bereaksi dengan asetat glasial. Nah, untuk membentuk sebuah aspirin, yang mana pada tahapan ini adalah sampel kristal diteteskan menggunakan FeCl3 dan di mana akan berubah warna menjadi ungu kehitaman, di mana hasil yang didapatkan setelah diuji dengan larutan FeCl3 yaitu kristal berubah warna menjadi ungu kehitaman. Dan dapat kita simpulkan bahwa kristal ini akan terhidrolisis kembali di mana aspirin telah menjadi asam salisilat. Dan dikarenakan asam salisilat ini mempunyai gugus fenol, sehingga FeCl3 akan bereaksi dengan fenol dan membentuk kompleks warna ungu. Di mana secara teori kemudian aspirin ini jika direaksikan dengan FeCl3 larutan akan berwarna bening. Di mana pada pengujian FeCl3 menghasilkan reaksi sebagai berikut, dan teman-teman bisa lihat di layar monitor bagaimana terjadinya reaksi antara aspirin dengan pengujian FeCl3. Nah, yang berikutnya itu adalah dilakukan uji dengan menggunakan uji melting point atau titik leleh, di mana pada pengujian ini serbuk kristal itu dimasukkan ke dalam pipa kapiler dan kemudian ketuk-ketuk hingga serbuk sampai ujung bawah pipa kapiler. Kemudian masukkan pipa kapiler ke dalam melting block yang telah diatur suhunya, yaitu pada suhu 120 derajat Celcius, dan diamati perubahan yang terjadi. Dan hasil yang didapat dari pemanasan kristal ini yaitu kristal meleleh pada suhu 158 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius, di mana titik leleh tersebut merupakan titik leleh dari asam salisilat. Hal ini menunjukkan tidak sesuai dengan teori, di mana titik leleh aspirin pada teori yaitu sebesar 135 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan hasil kristal tersebut masih mengandung asam salisilat. Nah, yang terakhir adalah dilakukan dengan uji FTIR, di mana tujuan dilakukan pengujian FTIR ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisa campuran dan sampel pada kristal aspirin dengan menggunakan alat FTIR alpha 2, di mana terlebih dahulu kita setting pada layar komputer dan kemudian masukkan sampel yang telah dihaluskan pada lubang dengan bentuk merucut ke atas, dan setelah itu turunkan tuas hingga ujung dasar. Dan hasil spektrofotometri FTIR itu yaitu hasil analisa spektroskopis inframerah menunjukkan bahwa pada kristal aspirin itu mengandung asam salisilat sebanyak 51,6%, dan dapat kita simpulkan bahwa kristal tersebut belum mengandung aspirin, melainkan masih mengandung asam salisilat. Nah, sampai disitulah pembahasan yang saya sampaikan. Di sini teman saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pengamatan kami. Kepada saudari Lela, saya persilahkan. Baiklah, kesimpulan dari yang hasil pengamatan kami itu dari pembuatan aspirin. Yang pertama itu hasil dari pembuatan aspirin yaitu berupa kristal putih. Yang kedua, tujuan dari tahap rekristalisasi yaitu untuk mendapatkan kristal aspirin yang benar-benar murni. Yang ketiga, hasil rekristalisasi aspirin ini dalam praktikum berwujud kristal seperti jarum. Yang keempat, pada proses pengujian dengan menggunakan FeCl3, kristal berubah warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan kristal belum mengandung aspirin secara murni. Karena jika asam salisilat sudah berubah menjadi aspirin, maka larutan tersebut akan berwarna bening bila ditambahkan FeCl3. Yang kelima, pada pengujian melting point, titik leleh kristal menunjukkan pada suhu 158 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius yang menunjukkan titik leleh asam salisilat. Hal ini tidak sesuai dengan teori, karena titik leleh aspirin yaitu 135 derajat Celcius. Dan yang terakhir, pada pengujian FTIR pada kristal aspirin mengandung asam salisilat sebesar 51,6% kristal, yang belum mengandung aspirin, yang melainkan masih mengandung asam salisilat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lela. Sampai disinilah hasil analisis dari kami, yaitu dari video yang telah kami amati. Dan di sini kami akan mengangkat beberapa permasalahan dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mengangkat sebuah permasalahan dari video yang telah kami amati. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menyampaikan permasalahan saya, yaitu apa yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam sintesis atau pembuatan aspirin tersebut berdasarkan video yang telah kita amati. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab, Ria.
Ya, Mbak Gadis, saya persilakan. Jadi yang menjadi faktor penyebab kegagalan adalah jika terdapat air di dalam gelas beker yang berisi 3 gram asam salisilat tadi. Nah, di mana yang menjadi potensi penyebab kegagalan tersebut dalam pembuatan aspirin ini adalah jika terdapat zat lain atau molekul lain yang menempel pada gelas beker tersebut dan pada sampel yang digunakan. Jadi alat yang digunakan yaitu gelas beker dan sampel yang digunakan harus benar-benar bersih dan tidak ada lagi zat yang menempel. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gadis. Nah, di sini saya akan menyanggah. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi faktor penyebab kegagalan dalam sintesis atau pembuatan aspirin tersebut? Kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Ya, saya persilahkan. Saya menjawab sanggahan dari LC. Untuk mengatasi faktor penyebab kegagalan dalam sintesis atau pembuatan aspirin adalah dengan menambahkan asam asetat glasial, di mana penambahan asam asetat ini sebagai penyumbang gugus fungsi asetil dan untuk mencegah adanya air. Dikarenakan jika terdapat air, maka kristal dan aspirin akan terurai menjadi asam salisilat dan asetat glasial kembali, atau dengan kata lain reversible atau reaksi bolak-balik. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gadis dan saudari Daya yang telah menjawab permasalahan saya. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin moderator. Iya, saya persilakan. Baik, saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Mengapa pada proses pemanasan berlangsung, gelas kimia harus ditutupi dengan kertas aluminium foil? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Wina. Dan di sini saya akan menjawab permasalahan dari saudari Wina. Nah, hal ini dilakukan sebab gelas kimia yang dipanaskan tersebut tentu memiliki suhu yang panas pula, maka perlu dilapisi dengan kertas aluminium foil agar tangan tidak berkontak langsung dengan gelas kimia. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka tentu akan menimbulkan kecelakaan pada saat dilakukannya praktikum. Bagaimana kepada Wina, apakah masih ada sanggahan? Saya persilahkan. Menyanggah kembali. Nah, lalu apa yang menjadi penanda bahwa pada proses pemanasan telah selesai, dan mengapa proses pemanasan suhu yang digunakan hanya sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius? Baiklah, terima kasih kepada saudari Mawina. Dan kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Iya, saya persilakan. Hal yang menjadi pertanda bahwa proses pemanasan tersebut selesai adalah dengan melihat perubahan warna pada larutan. Dilihat dari warna berubah menjadi bening. Nah, pada video tersebut dilakukan pemanasan dengan suhu antara 50-60 derajat Celcius saja, karena pada suhu tersebut merupakan suhu yang optimal untuk pembentukan aspirin. Perlu dijelaskan bahwa fungsi dilakukan pemanasan tersebut yaitu untuk menghilangkan zat-zat pengotor, sehingga dengan hilangnya zat pengotor tersebut, aspirin yang diperoleh dapat memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan juga berfungsi untuk mempercepat larutan agar bercampur dengan sempurna. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gadis. Bagaimana kepada saudari Mawina, apakah jawabannya sudah cukup atau masih kurang? Baik, terima kasih kepada LC dan Gadis yang telah menjawab permasalahan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Mawina. Dan di sini kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin moderator, permasalahan saya yaitu mengapa digunakannya dua pelarut yaitu etanol PA dan Aquades hangat pada proses kristalisasi sintesis aspirin ini. Baiklah, itulah permasalahan dari saya. Baiklah, kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab permasalahan. Izin menjawab pertanyaan dari Gadis, moderator. Iya, saya persilakan. Nah, dikarenakan kristal aspirin ini memiliki sifat larutkan, yang dimana jika dilarutkan dalam air, maka hanya sedikit yang larut, akan tetapi mudah larut jika dilarutkan dengan etanol. Baik, moderator.
Baiklah, bagaimana kepada saudari Gadis? Apakah jawabannya sudah puas atau masih ada sanggahan? Terima kasih Lela. Di sini saya akan menyanggah. Selain etanol, kristal aspirin akan mudah larut dengan senyawa apa dan mengapa setelah ditambahkan larut lalu dilakukan pemanasan pada kompor listrik? Baiklah, itulah sanggahan dari saya, moderator. Teman-teman untuk menjawab sanggahan dari Gadis. Izin menyanggah, moderator. Izin menjawab sanggahan dari Gadis, moderator. Ya, saya persilahkan. Nah, selain etanol, kristal aspirin mudah larut jika dilarutkan dalam pelarut klorofrom. Dan aspirin juga mudah larut dalam pelarut polar seperti alkohol. Nah, maka dari itu aspirin mudah larut dalam etanol dikarenakan mempunyai senyawa alkohol dan juga dapat disebut dengan etil alkohol. Dilakukannya pemanasan bertujuan untuk dapat mempercepat larutan tercampur dengan sempurna dan menjadi homogen. Baiklah, terima kasih kepada saudari Marwina dan juga saudari Lela. Bagaimana kepada saudari Gadis? Apakah jawabannya sudah cukup atau masih kurang? Baiklah, terima kasih saudari Lela dan Wina. Jawabannya sudah cukup. Baiklah, kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin menyampaikan permasalahan, moderator. Iya, saya persilakan. Tadi kan kita membahas pembuatan aspirin. Nah, tadi di pembuatan aspirin terdapat identifikasi uji FTIR. Nah, yang ingin saya pertanyakan, mengapa kita menggunakan identifikasi uji FTIR ini? Oh, baiklah, terima kasih kepada saudari Lela. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawabnya. Izin menjawab, moderator. Iya, saya persilakan. Nah, FTIR ini merupakan alat yang digunakan untuk analisis gugus fungsi secara kualitatif dalam suatu senyawa kimia, yang salah satunya ada di obat, yang dimana dalam video uji FTIR, di mana sampel halus dimasukkan pada lubang dengan berbentuk kerucut ke atas, lalu kita menurunkan tuas ke ujung dasar FTIR. Mungkin cukup sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Marwina. Bagaimana kepada saudari Lela? Apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada sanggahan? Baiklah, terima kasih kepada Marwina. Tapi saya ingin menyanggah kembali. Lalu, mengapa kita menggunakan uji FTIR ini dari prosedur tersebut? Nah, mengapa kita menggunakan uji FTIR ini dari prosedur tersebut? Karena kita ketahui bahwasanya fungsi dari alat FTIR alpha 2 ini berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kristal, di mana kita menggunakan uji FTIR ini untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, menganalisis campuran dan sampel pada kristal aspirin, yaitu di mana kristal aspirin tersebut masih mengandung asam salisilat sebesar 51,6%. Bagaimana kepada saudari Lela? Apakah jawaban sanggahan tadi sudah cukup atau masih kurang? Terima kasih buat Wina dan Elsie yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa cukup jelas penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan permasalahannya tadi. Dan di sini kami dari kelompok 1, sampai di sinilah hasil presentase dari hasil analisis video yang telah kami amati. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.